mampu mengeksplorasi alam Indonesia, mineral Indonesia, bukan. Tapi efeknya secara politik misalnya nasional Indonesia akan dikucilkan dari pergaulan itu. Sedangkan aja sekarang ya di Papua Barat, di Papua saja sudah 100 sekian organisasi yang mengakui eksistensi Papua merdeka dan harus lepas dari Indonesia. Bayangkan, dicampuri urusan dalam negeri Indonesia. Setelah pimpin dulu. Nah, sekarang Papua lagi. Nah, jadi sontoloyo kalau pemerintah saya bilang, mana ada yang berani? Kalau sana yang mana yang lebih penting, itu masalahnya tergantung sudut pandang, tergantung kebijakan penguasanya. Masyarakatnya. Ini, apabila sebuah negara itu mengutamakan pemerataan ekonomi kayak Cina negara komunis, ya kan? Bukan berarti dia nggak mengejar pertumbuhan ekonomi, dia tetap punya pertumbuhan ekonomi dengan cara memajukan potensi lokalnya. Sekarang HP-nya HP Cina nggak nih? Ada yang pakai HP Cina? Itu HP Cina nggak? Ya. Itu HP Cina? Ya. Nah, siapa bilang Cina nggak bisa maju karena mengutamakan pemerataan ekonomi? Bisa maju. Kalau dia pakai BlackBerry, mestinya kan Cina punya. Entah Cina, entah Taiwan, pokoknya itulah. Ayo bayangkan. Nggak bisa. Mana yang lebih penting ya? Dua-duanya penting, tapi intinya mana yang jadi prioritas itu sangat tergantung atas penguasa. Dan kalau kita bicara penguasa pada hari ini, berarti kita akan ikut momentum politik pemilu. Maka pilihlah calon-calon itu yang memang kita harus ikut memilih ya, nggak bisa golput, tapi tentukanlah nasib bangsa ini dengan memilih orang-orang yang benar-benar kita kenal, ya, yang benar-benar kita kenal, yang benar-benar kita tahu pemikirannya bagaimana. Jangan cuma sekedar memilih kayak seperti tadi. Ini saya nggak percaya kata Ridwan antara Inul dan si Kartini tersebut, saya nggak percaya akan memilih Kartini karena orangnya seperti ini. Saya nggak percaya. Realitasnya pada hari ini realitas pemilih itu adalah pemilih yang aktif. Tapi alhamdulillah siapa zaman 2009 itu ada artis anaknya Cucu atau duitnya si Jambe, siapa? Ya Jambe. Iya. Jangan nama itu. Untung nggak pilih. Kalau ini tak pilih ya tentang halu jadi. Betul. Nah, ini kita jangan pilih sekedar apa namanya? Ya, mana? Itu udah nggak kepilih. Kalau pilih dia bisa apa? Dia cuma apa? Kalau dia kepilih mungkin apa namanya? Dia kan doyan fitness loh. Nah, mungkin di ruangan dia akan ada alat-alat fitness yang dibeli dari Bung Karno. Ya, kan? Sedangkan periode 2009-2014, periode DPR itu yang sejauh dia tahu adalah periode DPR terburuk. Dengan korupsinya, dengan programnya yang nggak jelas. Nah, periode yang paling buruk yang saya kenal. Saya ikut pemilu sejak tahun 97. 97 saya ikut pemilu sebagai pemilih semula. Sampai pada hari ini dan yang saya kenal tuh DPR-nya yang paling parah, yang paling busuk itu adalah periode 2009-2014. Dan yang paling bagus yang nilai itu adalah ketika Ahmad Tanjung jadi ketua DPR 99-2004. Enggak, saya nilai kualitas DPR-nya ya, bukan orangnya ya. Nah, kita lihat seperti itu. Jadi, kalau saya nilai sih, pilihlah calon-calon pemimpin, calon-calon penguasa itu yang sudah kenal. Dan sebenarnya tugas pengenalan calon itu adalah dilakukan oleh partai. Tapi ketika partai tidak hari ini tidak mau mensosialisasikan anggotanya, calegnya, maka pilihan ada di tangan teman-teman semua. Mau memilih, sudah memilih, mau memilih calonnya yang mana, ya terserah. Yang jelas peran pemuda sekarang sudah tenggelam. Kenapa? Karena itu arus itu tadi kita nggak bisa mengelak. Mungkin itu ya, pandangan dari saya, bukan jawaban, pandangan dari saya. Saya tidak berusaha menjawab, tapi saya berusaha memberikan sebuah pandangan dari saya yang ini loh, mau gimana lagi kita ini. Kita bisa pilih orang-orang yang secara moralnya bagaimana, agamanya bagaimana, dia bisa sama istrinya bagaimana, dan yang terakhir adalah ekonominya bagaimana. Nah, yang paling utama yang saya lihat adalah ekonominya mapan dulu enggak. Maka kalau dia sudah menjadi seorang ekonomi seorang yang memiliki ekonomi yang mapan, dia tidak akan bicara lagi masalah
Tapi ya, lain lagi nanti nih kekuasaan, ya kan ada acara di Trans TV atau Trans 7 itu, harta tahta wanita. Ketika harta sudah dapat dan tahta sudah dapat, wanita hanya kurang. Ya, jadi jangan aneh nanti apabila di DPR itu ada orang yang tidur sambil nonton video bokep. Nggak aneh. Nah, karena yang kata Nabi pun yang tiga ini pun adalah sebuah hal yang harus sangat diwaspadai. Gitu kan? Jadi seperti itu. Ya, bentuk-bentuk gratifikasi salah satunya adalah, atau bentuk-bentuk suap salah satunya adalah memberikan perempuan. Maaf ya, memberikan perempuan. Ya, untuk dikasih, ya, untuk menyuap salah satu pejabat-pejabat disuap dengan pakai perempuan. Nah, biasa nggak? Sekarang peran pemuda di mana? Katanya. Ada tempat nggak? Oke. Kita bangkit lagi. Bangkit ke kita Indonesia. Kalau kita lihat kualitas demokrasi Indonesia pada saat sekarang ini kan salah satu yang menyebabkan buruknya kualitas kan karena kemiskinan dan pendidikan. Ya. Jadi masyarakat Indonesia itu kan bisa melihat jangka panjangnya. Jadi kepada kebutuhan hari ini seperti adanya money politik itu kan sangat apa ya, hanya memenuhi kebutuhan hari ini saja. Mungkin itu salah satu penyebab apa ya, buruknya kualitas demokrasi Indonesia pada hari ini. Mungkin selanjutnya kita masuk kepada apa lah, peran pemuda lah. Fungsinya bang untuk pemuda bang, kedepannya dalam Jadi, ya, solusinya sudah saya nyatakan tadi bahwa memang pemuda atau hari ini yang seperti dikatakan tadi sudah apa namanya itu hanya dalam oportunisme politik, kemudian apa namanya sudah, ya, mau tak mau hanya satu kata, kita kembali kepada ideologi perjuangan, ya, pada ideologi perjuangan kita, bahwa organisasi itu adalah senjata perjuangan untuk melawan ketidakadilan, ya. Maka kita sebagai kadernya yang menghidupi rumah gadang itu harus kembali lagi pada ideologi perjuangannya itu apa? Ruh perjuangan, sebagai ruh perjuangan. Apa ideologi perjuangan kita? Kembali lagi kita ke sana untuk memperteguh nilai-nilai moral dan eksistensi kader. Ya. Apabila kader kita kuat, organisasi kita jaya. Jadi harus kembali lagi ke sana, ya, ke ideologi perjuangan. Jadi kalau saya sudah bicara ideologi perjuangan atau dalam hal ini dimanifestasikan dalam NDP, nilai dasar perjuangan, nilai dasar perjuangan, maka mau tak mau prinsip-prinsip kita tidak akan bisa dibeli oleh siapapun dengan apapun. Harus kembali, maka sederhana seperti itu. Apakah teman-teman mau dibeli, ya, atau dijual? Contoh, maaf, bagi yang kohati misalnya, saya sebagai penelitinya, ketika dalam konteks kohatinya, ya, Anda mungkin perempuan yang sudah, cewek yang sudah lulus kuliah atau yang lagi kuliah, tapi bukan di sini. Terus kemudian ada pejabat datang dari kepala BPB BPP Migas, BP Migas datang ke sini. Saya sebagai seorang pengusaha minyak dan gas, ya, pengen memenangin kontrak sama si bos ini, katanya contoh ya, pejabat ya, BP Migas contoh, datang ke Bukit Tinggi, saya servis dia, salah satunya itu adalah dengan cara memberikan kamu dia, saya akhirnya ini hutang budi sama saya, akhirnya saya dikasih proyek. Kenyataannya seperti itu, mau gimana? Jadi kalau tadinya kita punya ideologi, mau di apapun, mau dibeli kayak apapun, misalnya ini pejabat, dia mau dibeli kayak apapun, mau disogok kayak apapun, dia nggak akan mau. Ya, ada prosedur, ada hukum yang harus nyata. Kalau tadinya ini, siapa sebagai orang Indonesia, pejabat, dia punya nilai-nilai perjuangan yang sudah melekat pada dirinya. Itu pandangan saya seperti itu. Jadi sebelum kita masuk kepada nanti ini, siapa tahu nanti ada yang di akademi itu jadi dosen, jadi pejabat, jadi apapun saja, pengusaha intinya. Apabila kita bisa memahami konflik, nah ini akan bisa goyang. Nah,
pelatihan mulai dari sekarang prosesnya. Ini itu pandangan saya. Ada Lalu mungkin sebelum apa tadi saya harus ada tunggu lagi nih sama temen apa harus berangkat balik lagi ke kantor, jadi saya harus mau nggak mau harus hari ini kita ini bang, waduh aku bang, aku kan kawan-kawan dari pengurus komisariat kan, wah ada keinginan lah untuk membangun budaya intelektual juga di sini. Salah satunya dengan membentuk, itu rencananya diskusi itu kan dilaksanakan di rumah di Ibadah. Jadi maksudnya dari bang, itu kan kalau mencegah dari jumlah kaderan pun sangat gede yang akhirnya bang. Kurang-kurangnya untuk mengikat komitmen kawan-kawan yang lahir ini lah. So, hadir hari itu, misalnya hadir lah itu. Dan menambah kawan-kawan ya kan, kalau kurang lebih murah. Jadi, untuk seminar itu masukan dari bang, ini dari teman-teman sama kita. ya itu kepentingannya harus sama. Kalau kita kepentingannya itu pengen kita bisa intelektual itu menjadi sebuah kepentingan yang bersama, apapun itu dia pasti akan datang. Ya. Kalau kita punya kepentingan yang sama, ya, jadi akan datang mau kapanpun, mau dimanapun dia akan datang. Kalau kepentingannya sudah sama. Tapi kalau seandainya kepentingannya belum sama, artinya dia belum membutuhkan bahwa dunia intelektual itu sebagai kepentingannya dia, kebutuhannya dia, maka ya percuma saja. Makanya saya bilang dari dulu bahwa tidak perlu banyak orang, tapi yang sedikit orang ini tapi mampu dia dan itu akan jadi. Dia akan menjadi magnet, dia akan menjadi meradiasi kepada teman-teman yang lain. Wah ini loh saya, karena saya di sini maka ada lompatan-lompatan intelektual. Sehingga itu teman-teman yang lain yang tertarik melihat perubahan pada dirinya, dia akan dengan sendirinya akan kapan, dia akan ikut bergabung. Jadi saya bilang apa namanya, kuantitas perlu tapi tidak menjadi sebuah faktor yang determinan, yang sangat menentukan. Jadi dikit tapi dia jadi nantinya itu sangat ya sedikit tapi dia punya komitmen intelektual, dia punya kepentingan yang sama. Jadi ya barangnya. Termasuk Indonesia pun tuh jadi barangnya katanya sama semuanya. Ya, soalnya tadi kan kalau Pak Dedi dulu dia suka dikenal kayak apa dulu, kayak balik dulu sih. Misalnya dia tunggu mana apa? Jadi bang, saya tuh bang. Saya lagi nama telepon dulu. Nah, Yo. dulu ya. Banyak banyak. Dulu bang ya. Ya lanjut lah dulu. Pas dikuras ya bang Dedi. Bang. Salam bang Surya bang. Oke. Salam. Waalaikumsalam. Oke semuanya berbeda begini kita berkumpul lagi ya. Oke, kita